Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Amin, amin ya robbal alamin. Pokoknya doa terbaik buat teman-teman semua ya. Sehat, bahagia, sukses, banyak uang. Wah yang terbaik, pokoknya komplit buat teman-teman. Dan pada malam hari ini, pada kesempatan yang baik ini, kita akan membawakan satu kisah dari penulis asal Jawa Timur, yaitu Finlandita. Kisah-kisah dari Finlandita ini biasanya dark banget ya, mencekam banget dan pastinya keren banget. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih, belum diklik tombol subscribe-nya, ayo dong. Diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan gak pakai berlama-lama lagi, gak pakai panjang basa-basinya lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat menuju ke Jawa Timur. Rumah para pengabdi setan. Aku terperanjat saat mendengar suara pekikan di sekitar kosku. Segera kuparkirkan motor metiku di sembarang tempat, lalu berlari ke arah kerumunan di depan sana. Tak lagi kupedulikan nasi bungkus yang tertinggal di motor. Terserah, kalau memang akhirnya nasi ayam itu digondol kucing, aku membelah kerumunan yang rapat. Setibanya di barisan depan, aku refleks membekap mulutku dan mengkeleng tak percaya. Tidak mungkin. Itu adalah Sania. Sania sahabatku, Sania yang 2 hari ini meminta menginap di kosku. Tiba-tiba sekarang kutemukan sudah bersimbah darah di halaman kosan. Dia tidak bergerak, seperti dia sudah tiada. Ini pasti mimpi. Plak! Aku menampar pipi dengan keras. Rasa sakit dan rasa panas terasa menjalari wajah. Shit, ternyata ini benar-benar terjadi. Bodoh, apa yang membuatmu senekat ini? Lututku bergetar, melemas bagai tanpa tulang. Aku terjatuh, tak mampu lagi menopang tubuh, dan lagi asmaku kambuh. Sumpah, lagi-lagi ingin kuumpat takdir, kenapa sakit ini kambuh di saat yang tak tepat. Seseorang menyadari sakitku kambuh. Dibawalah aku ke kamar yang ada di lantai 3. Kutinggalkan jasad sahabatku yang kini tergeletak bermandikan darah. Obat, ya, aku butuh obat segera sebelum aku berakhir sama seperti dia. Aku belum mau mati. Dengan tangan bergetar, ku ambil inhaler di laci, juga keteguk beberapa butir obat asmaku. Kuharap ini cukup untuk segera mengenyahkan rasa sakit dan sesak yang tak nyaman ini. Gimana? Kamu udah mendingan? Tanya Titin, teman kos yang membantuku menuntun barusan. Aku mengangguk, memasang senyuman yang dipaksakan. Apa yang terjadi? Apa kamu tahu sesuatu tentang alasan temanmu bundir? Tanya Titin penasaran. Kini kepalaku bergerak ke arah sebaliknya. Aku menggeleng lebah. Aku membalas tatapan Titin yang seolah sedang mencurigaiku. Apa kalian habis bertengkar? Tanyanya lagi, seolah menuduh aku sebagai penyebab dia pergi. Dengar, aku nggak tahu apa-apa dan hubungan kami juga baik-baik aja. Aku pergi keluar buat carikan dia sarapan karena Sania tadi bilang kalau dia lagi nggak enak badan. Aku menjelaskan sejujurnya, ya, aku memang tak tahu apa-apa dan itu fakta. 2 hari yang lalu, Sania memang datang malam-malam dengan wajah murung dan mata yang sembab. Saat kutanya, dia memilih bungkam. Dia cuma terus-menerus menggumamkan kata lelah. Hubungi keluarganya. Kamu kan ada nomornya kan? Di kos kita itu cuma kamu satu-satunya orang yang kenal dia. Oh iya, siap-siap juga diinterogasi. Kayaknya polisi sebentar lagi datang deh. Setelah ini, kalau kamu memang masih shock, pulang aja dulu ke rumah atau nginep di kos teman lain, ujar Titin yang kusauti dengan anggukan lemah. Setelah Titin keluar kamar, aku hanya bisa meringkuk di pojokan. Getaran di tubuh ini belum sepenuhnya hilang. Kurogoh handphone di saku, mencari nomor Tante Sinta, ibunya Sania. Halo, ini siapa? Ini Anindira, Tante. Oh, syukurlah. Tante memang lagi mau telepon kamu, tapi nomormu hilang setelah Tante ganti handphone.
Tante mau tanya, apa Sania nginep di kos kamu? Ini handphonenya dia nggak dibawa. Tante dan Om baru aja pulang dari luar kota. Tante Sinta berkata panjang lebar. Cepet, cepet kesini ya Tante. Sania, Sania dia, bibir ini keluh tak mampu untuk sekedar berkata lebih panjang. Sania kenapa? Dia baik-baik aja kan, cacar Tante Sinta. Dia bundir Tante, polisi sudah datang. Cepat kesini ya Tante. Brak. Tut, tut. Sambungan telepon terputus sesaat setelah terdengar suara sesuatu terjatuh mungkin. Tante Sinta shock sampai pingsan setelah mendengar kabar ini. Entahlah. Tok tok tok. Tok tok tok. Pintu kamarku yang setengah terbuka diketuk. Polisi muda itu melongokkan kepala di ambang pintu sepertinya aku akan diinterogasi. Semoga cukup di sini saja. Aku terlalu lemas untuk dibawa ke kantor polisi. Semua pertanyaan dilontarkan ku jawab tanpa ada yang ditutupi. Buat apa takut? Toh bukan aku penyebabnya. Aku benar-benar tak tahu apa-apa. Malam harinya, aku terbaring dengan gelisah. Bayangan Sania yang bersimbah darah terus saja muncul di pikiranku. Bahkan aroma anyir darahnya seakan masih menempel di hidungku. Aku mual sampai tak nafsu makan seharian. Aku melirik jam dinding. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Aku tak bisa tidur. Meski hari ini adalah hari yang cukup melelahkan. Sa, kenapa sih kamu harus ngelakuin semua ini? Masalah apa yang menimpamu sampai kamu pilih akhir hidup? Aku menggumam lirih. Tanpa terasa, air mataku mengalir deras membasahi bantal tidurku. Hidupmu sempurna, keluargamu juga bahagia dan penuh cinta. Kamu juga berkelimang harta. Apa yang jadi masalahmu, Sa? Apa kamu sebegitunya gak percaya buat berbagi kesedihan dan cerita sama aku? Kalau aja kamu ceritain, mungkin aku bisa sedikit ringanin bebanmu. Ya bagaimanapun, Sania adalah sahabatku. Aku benar-benar merasa kehilangan. Sejak sekolah dasar sampai kuliah, kami selalu memilih tempat yang sama. Kami tak terpisahkan. Ayah, apa Dira boleh minta uang 800.000? Dira mau pindah kos ya. Ku ketik pesan lalu aku mengirim pesan itu pada ayahku. Jangan nyusahin, uang ayahmu udah habis buat kebutuhanku dan anak-anakku. Kalau mau uang, cari aja sendiri. Balasan dari nomor ayah membuat tangisku semakin kencang. Aku tahu, pasti itu adalah balasan chat dari istri baru ayahku. Inilah sebabnya aku memilih menjauh dan ngekos saja di rumah. Aku hanya dijadikan babu. Ayah juga tak pernah membelaku. Akhirnya, kuputuskan untuk tetap tinggal di kos ini meski kos mendadak sepi karena banyak yang memilih pindah setelah Sania meninggal pundir di tempat ini. Tepat tengah malam, rasa kantuk mulai menghampiri. Kelopak mata begitu berat dan memejam sendiri, namun baru saja akan mengarungi mimpi. Suara air keran dan juga tangisan memaksa diriku kembali terjaga. Aku terperanjat, lalu bangun dan bersandar di dinding. Ku pertajam indera pendengaranku, memastikan di mana sumber suara itu. Ya, kamar mandi. Kamar mandi, benar saja. Ku rasa suaranya dari sana. Kulangkahkan kaki dengan ragu menuju kamar mandi. Cukup lama aku berdiri di depan pintu. Aku ragu, tapi rasa penasaranku terlampau tinggi. Ku ulurkan tangan, meraih handle pintu. Sialan, suara deritan pintu itu benar-benar membuatku kaget sendiri. Pintu kamar mandi sudah terbuka, namun di dalam cukup gelap. Mata minusku ini tentu saja tak bisa melihat dengan baik, apalagi tanpa kacamata. Kulangkahkan kaki memasuki kamar mandi. Ceklek, lampu sudah kunyalakan dan aku membekap mulut setengah tidak percaya. Seseorang duduk di samping bak. Ia membelakangiku. Rambutnya tergerai panjang, basah dan acak-acakan. Bak air penuh, isinya meluap. Airnya mengalir mengenai kakiku, membuatku semakin menggigil dingin. Siapa? Tanyaku dengan suara terbata-bata. Tangisannya terhenti. Dengan gerak patah-patah, ia berdiri dan mulai berbalik menghadapku. Deng!
Tubuhku kaku bagi membeku, hanya mataku yang bisa bergerak bebas melirik ke sana dan kemari. Air mata mulai melesak, mengalir deras saat rasa takut menguasai diri. Ya, siapa yang tak takut saat melihat sosok wanita bergaun putih dengan rahang patah berjalan terseok-seok mendekati. Darah menetes-netes, lebih tepatnya mengalir dari tubuh sosok itu. Lantai biru muda itu bahkan sampai berubah menjadi merah. Aroma anyir memenuhi ruangan kecil ini, menelusup memasuki indera penciuman. Aku mual, tapi muntah pun aku tak berani. Sosok itu semakin mendekat. Bisa kulihat jelas kepalanya yang tak simetris seperti habis menghantam sesuatu. Tunggu, tunggu, tunggu. Kalau dilihat-lihat, wajah ini seperti Sania. Dira, suaranya serak, namun mampu membuat bulu romaku berdiri berbaris-baris. Bukakan tabir, bisikin lagi tepat di telinga kananku. Suara dengingan terdengar kencang, pandanganku menggelap, dunia terasa berputar, dan aku tak ingat apa-apa lagi setelahnya. Keesokan paginya, aku menggigil kedinginan. Bajuku basah kuyup, ku buka mata dengan perlahan. Aku meringis sebab rasa sakit kepala hebat mendera kepalaku. Sialan, punya kepala pusing, gak punya kepala ngeri, amit-amit. Gumamku bermonolog, ku edarkan pandangan ke segala arah. Ya, ini di kamar mandi. Jadi, aku tidur di kamar mandi. Ku matikan keran air yang sejak semalaman terus menyala. Pantas saja bajuku basah kuyup, airnya meluap-luap, dan aku malah asik rebahan di lantai. Tunggu, aku tergeletak di kamar mandi ini bukanlah tanpa sebab. Mendadak aku teringat sesuatu, ya, sesuatu yang sangat mengerikan. Sania, tanpa sadar, ku gumamkan namanya dengan lirih. Bayangan bagaimana sosok yang menyerupai Sania semalam tiba-tiba muncul memenuhi otakku. Setelahnya, aku cuma bisa bergidik ngeri, lalu melangkah keluar dari sana dengan perasaan ngeri. Aku tak paham kenapa dia menghantuiku. Apa setelah tiada, dia baru mau cerita? Apakah bukannya semua sia-sia? Cuma dia tidak akan hidup lagi. Tak mau berlama-lama, larut dalam pikiran yang menghanyutkan. Aku buru-buru bersiap-siap, bukan untuk kuliah. Karena aku sengaja mengambil cuti kuliah, aku bekerja di salah satu toko baju sebagai host live. Ya, gajinya cukup lumayan. Sengaja tidak kuambil semua, yang kuambil sebatas untuk makan dan bayar kos-kosan, sisanya kutitipkan pada bosku. Aku mau punya tabungan yang banyak, lalu buka usaha sendiri. Soal kuliah, taklah. Apa harus kulanjutkan? Biayanya terlalu besar, sedangkan aku masih harus berjuang untuk hidupku sendiri. Ibu, lihat aku dari atas sana. Aku berhasil jadi anak yang kuat kan? Gumamku sambil menatap langit yang mendung. Kuraba kalung peninggalan ibu, kalung yang selalu kusentuh saat kurasakan rindu mulai menyiksa batinku. Dek, tidak ada. Di mana kalungku? Aku panik sendiri. Kalung itu satu-satunya barang yang ibu tinggalkan untukku, satu-satunya pengobat rinduku. Foto ibu, aku tak punya. Ya, istri baru ayah sudah membakar semuanya beserta kenangan manis di baliknya. Aku melangkah gontai memasuki toko, memulai kerjaanku meski dengan fokus yang terbagi. Beruntung, kerjaku hanya 4 sampai 6 jam saja per hari. Aku pun bisa pulang cepat setelah semua selesai. Waktu berlalu lambat kurasa. Aku kembali ke kosku setelah melaksanakan ibadah sholat zuhur. Ku cari-cari kalung itu sampai mengobrak-abrik kamar sambil menangis. Tidak ada. Tak kutemukan benda berkilau itu dimanapun. Lelah, ku rebahkan tubuh di atas tumpukan baju yang acak-acakan. Ku ambil handphone dalam tas lalu melihat status teman-teman di aplikasi hijau. Tinggal kenangan, selamat tinggal. Tulis Tante Sinta dalam status WhatsApp-nya. Sebuah foto rumah terlampir di sana. Tante mau pindah? Tanyaku. Ini Om Ardi. Ya, kami mau pindah. Demi kesehatan istri saya. Oh ya, apa boleh Om telepon kamu sebentar? Balasan Om Ardi membuat keningku mengerut. Panggilan suara masuk. Ku geser layar ke atas untuk menerima panggilan itu. Halo, Anindira, boleh Om minta tolong? Om tahu kamu sudah bersahabat lama dengan Sania. Om, minta tolong apa Om? Tanyaku memotong. Bekerjalah ke Om.
Tugasmu itu cuma ya tinggal sementara di rumah kami. Setidaknya sampai rumah itu laku terjual nantinya. Lagi dan lagi, ucapan dari Om Ardi membuat keningku mengkerut. Aku melongo, tinggal di rumah besar milik keluarga Sania yang benar saja. Dira, semua fasilitas boleh kamu gunakan tanpa perlu membayar apapun. Kami cuma nggak mau rumah itu rusak karena tidak berpenghuni atau disatroni maling karena dibiarkan kosong. Om sementara belum bisa temukan orang lain yang cukup bisa dipercaya selain kamu. Di rumah itu ada banyak barang berharga yang saat ini belum bisa Om bawa. Lagi pula Om juga bakal bayar kamu kok dengan harga yang layak. Om Ardi terus saja memohon. Hmm, Dira pikirin dulu ya Om. Ya, aku tentu perlu waktu untuk berpikir. Lagi pula aku sungkan. Mana bisa asal terima saja saat diminta bekerja menjaga rumah sekaligus tinggal di rumah orang kaya, menikmati semua fasilitas yang ada. Apa aku layak mendapatkan ini semua? Tapi lumayan sih, selain jaga rumah dan dibayar, aku bisa menghemat biaya hidup. Kalau aku tinggal di sana, aku nggak perlu mikirin buat bayar kos, ya tinggal mikirin makan aja. Disuruh tinggal gratis aja udah enak, apalagi ini dibayar pula. Batinku bersorak memaksa menjawab iya. Sedetik kemudian, aku kembali ragu. Rumah itu menyimpan banyak kenangan Sania di setiap sudutnya. Aku berpikir, apa nanti dia tidak menghantuiku di sana? Kenapa pula harus merasa takut dihantui seperti seorang penjahat yang bersalah? Bukannya aku hanya menjaga rumahnya biar tidak disatroni maling? Semasa hidup, kami ini bersahabat. Mana mungkin dia mengganggu aku lagi? Baiklah, setelah dipikir-pikir, yang semalam itu bisa jadi dia hanya ingin mengucapkan salam perpisahan. Pikiranku terus saja ribut antara menjawab iya atau tidak. Tanpa mau pikir panjang lagi, ku ketik pesan dengan cepat. Dira bersedia Om, kapan Dira harus mulai kerja? Tanyaku tanpa basa-basi. Besok datang ke rumah ya, kuncinya Om titipkan di warung kopi di seberang jalan. Balas Om Ardi. Keesokan sorenya, aku berdiri di depan gerbang rumah besar itu, sunyi. Ku keluarkan kunci untuk membuka gembokan di gerbang. Pelan, langkah kaki membawaku semakin dalam, menjelajahi halaman luas dari rumah yang tak terhitung lagi berapa kali ku kunjungi. Biasanya aku kesini buat ketemu kamu, tapi sekarang aku kesini tanpa ada kamu yang menyambutku. Aku rindu, Kamu jahat. Kenapa kamu pergi secepat ini? Kamu juga curang. Kenapa kamu selalu paksa aku buat cerita semua masalahku, sedangkan kamu memilih memendam semuanya sendirian? Sahabat macam apa aku, Masalahmu apa aja aku nggak tahu. Maafin aku ya, Aku bahkan nggak pantas disebut sahabat. Aku mengusap air mata yang mengalir. Hari mulai menggelap. Kuputuskan untuk segera masuk. Sepertinya hujan akan turun. Tampak jelas di atas sana gumpalan awan hitam yang berjajar. Angin berembus kencang menggugurkan dedaunan dari pohon mangga besar itu. Krek, krek. Aku yang masih berdiri di teras refleks menoleh saat mendengar derit ayunan besi itu. Ayunannya bergerak. Mungkin ketiup angin, batinku mencoba menenangkan diri. Kubuka pintu ruang tamu, kegelapan menyambut di depan sana, disertai semilir angin yang berembus pelan. Aku melangkah ragu, mengedarkan pandang mencari saklar lampu. Ya, akhirnya ketemu juga. Kutekan sekali, lampu ruangan menyala seketika. Aku bernafas lega, setidaknya rumah ini tidak semenyeramkan tadi. Sejenak aku berdiri. Aku harus apa? Mungkinkah membersihkan debu? Tapi rumah ini sangat bersih. Setelah berkeliling dan tak menemui apapun untuk dikerjakan, aku putuskan untuk memilih kamar. Aku ingat pesan dari Om Ardi. Ia bilang aku boleh pilih tidur di kamar manapun selain kamar utama. Setauku, di rumah ini ada 6 kamar tidur yang siap ditempati. Ku pilih kamar yang berada tepat di samping kamar Zania. Waktu berlalu cepat. Malam sudah tiba menyapa. Aku merasa lapar namun terlalu malas untuk sekedar keluar membeli makan. Setelah ku ingat-ingat, aku membawa 2 bungkus mie instan di tasku. Ku masak saja itu. Aku mulai berjalan menuju dapur mewah di rumah ini. Kubuka kulkas, ternyata isinya masih penuh buah, sayur, telur, dan juga beberapa frozen food juga ada. Aku menekan dada yang terasa sesak saat melihat mangga muda yang belakangan menjadi buah favorit Sania.
Aku kangen, Sal. Pengen ngerujak bareng kamu lagi. Batinku. Duh, tersengaja ku jatuhkan buah mangga itu hingga menggelinding ke bawah meja. Ku singkap kain yang menutupi meja makan hingga menjuntai itu. Eh, keningku mengernyit saat melihat sesuatu yang aneh di bawah sana. Apa ini? Batinku sambil menarik sebuah nampan yang aromanya menyengat. Kulihat ada berbagai macam bunga di sana. Ya, bunga yang sudah mengering. Aku tahu betul bunga itu adalah bekas sesaji. Tapi buat apa? Dan kenapa dibiarkan mengering begitu saja? Bukankah seharusnya dibuang setelah digunakan? Ah, masa bodoh? Aku sudah lapar. Sial, aku terlalu lama membiarkan mie instanku terendam sampai mie-nya mengembang. Ku bawa semangkuk mie dengan potongan sosis, juga sebotol air ke dalam kamar. Entah mengapa, aku merasa lebih aman berdiam di kamar saja. Sebab sendirian di luar kamar, aku merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi. Entah apa, entah siapa. Mungkinkah itu Sania? Aktivitas makanku selesai dengan cepat. Aku meletakkan piring di dapur. Hatiku tak nyaman. Perasaanku was-was lagi-lagi. Aku merasakan bahwa aku tak sendirian di rumah ini. Sudahlah, mungkin saja itu cuma perasaanku. Lebih baik aku tidur saja. Aku menepuk-nepuk perutku yang begak, lalu naik ke atas ranjang. Semoga saja rasa kenyang ini membuat aku lebih cepat terlelap. Aku mulai menarik selimut, memejamkan mata perlahan. Hampir saja aku terlelap, namun saat aku hampir tertidur, aku mendengar suara lirih yang memanggil namaku. Dira, suara itu seperti suara Sania, tapi lebih pelan, seperti berbisik. Aku terlonjak dan bangun seketika melihat sekeliling dengan panik. Tapi tak ada siapa-siapa. Kuputuskan untuk melanjutkan tidur. Setelahnya, mataku enggan ditutup. Aku ketakutan, merasa was-was sepanjang malam. Jelang subuh, aku baru bisa memejamkan mata. Sudah seminggu aku tinggal di rumah ini. Tak kusangka aku berani tinggal sendiri di rumah sebesar ini seorang diri ya. Meski malam-malam akan terasa begitu panjang. Ku ambil gawaiku. Sebuah notifikasi membuat senyumku merekam. Mataku berbinar melihat isi pesan dari Om Ardi. Ini gajimu bulan ini, Dira. Kalau keberatan dengan nominalnya, bilang aja ya. Om nanti bisa tambah lagi, ujar Om Ardi. Gaji 8 juta sebulan untuk tinggal di rumah ini saja. Ini sudah jauh lebih dari cukup. Aku bahkan bisa melanjutkan kuliahku kalau begini terus. Aku segera mencuci muka, lalu pergi ke seberang membeli nasi uduk sebagai pengganjal perut. Setelahnya, aku memutuskan untuk membersihkan rumah. Ku edarkan pandangan ke sekeliling. Aku masih sering bingung. Rumah sebesar ini harus mulai dibersihkan dari mana? Belum juga memulai menyapu dan mengepel, tapi sudah capek duluan. Dan tiba-tiba, tok tok tok, tok tok tok. Suara ketukan pintu membuyarkan lamunanku. Aku segera berlari ke ruang tamu, berniat membukakan pintu depan. Pintu terbuka lebar. Keningku mengernyit saat melihat seorang wanita berdiri di depan sana. Cari siapa ya? Tanyaku pada wanita yang masih berdiri membelakangiku. Ah, saya kesini mau bersih-bersih. Kamu Dira ya? Temannya Non Sania kan? Wanita itu menjulurkan tangan. Iya benar. Saya itu kesini mau menggantikan tugas ibu buat bersih-bersih rumah. Saya anak yang Mbok Warsi, ART di sini. Maaf baru bisa kesini sekarang. Tapi saya sudah kabari Pak Ardi soal ibu yang lagi terbaring karena stroke. Ibu baru pulang dari rumah sakit setelah 5 hari dirawat. Sedangkan gaji sudah dibayarkan di awal untuk setahun penuh. Jadi sekarang saya yang gantiin tanggung jawab ibu meski sedikit terlambat. Terang wanita berambut ikal itu. Aku hanya bisa manggut-manggut saja. Namun, aku tentu tak mau langsung percaya. Aku masuk ke kamar dan menelpon Om Ardi memastikan kalau perempuan yang katanya bernama Marni itu benar-benar anak dari Mbak Warsi yang mau menggantikan tugasnya. Aku tentu tak mau ada orang masuk semaunya. Kalau ada barang yang hilang, bisa-bisa aku yang repot. Tapi ternyata setelah dipastikan, Om Ardi pun berkata bahwa Mbak Mardi memang sudah lebih dari seminggu menggantikan pekerjaan Mbak Warsi. Tak banyak yang kulakukan. Mbak Marni pun tak membiarkanku mengerjakan apapun, padahal di sini kami sama-sama bekerja. Tepat pukul 5 sore, Mbak Marni pamit pulang setelah menyiapkan hidangan untuk makan malam. Enggak, aku pulang dulu ya Dira. Hati-hati di sini.
Jaga dirimu baik-baik. Ingat, yang baik belum tentu baik. Asa kepekaanmu, ujar Mbak Marni. Hmm, maksudnya apa ya Mbak? Selagi belum terlambat pergi, jangan sampai kamu menyusul teman karibmu. Imbu Mbak Marni semakin membuat kepalaku pening. Belum sempat bertanya lebih lanjut, ia sudah keburu pergi. Ya wajar saja dia buru-buru. Rintik-rintik gerimis sudah mulai turun membasahi tanah. Aku mengendikkan bahu, lalu duduk di ruang tengah sambil menonton televisi hingga larut malam. Sejak menjelang maghrib sampai sekarang, hujan benar-benar turun dengan deras sekali. Petir menyambar dengan suara menggelegar. Ku matikan televisi, lalu aku berniat kembali ke kamar. Namun, niatku urung. Saat tiba-tiba aku terfikir tentang kalung pemberian ibu, aku baru ingat. Sekitar 3 atau 4 minggu lalu, aku sempat menginap di rumah ini saat Om Ardi dan Tante Sinta keluar kota mengurus bisnis. Aku ingat, saat itu kalungnya aku lepas saat akan berenang di kolam belakang bersama Sania. Lalu seingatku, kalungnya aku letakkan di laci kamar sahabatku. Aku harus periksa laci kamarnya. Semoga aja kalung peninggalan ibu masih ada di sana. Aku mempercepat langkah untuk menuju kamar Sania. Tanganku terulur, mengambang di udara. Sejenak, aku ragu untuk masuk. Aku menggeleng. Kalau aku nggak masuk ya gimana caranya cari kalungku? Gumamku. Ku tekan handle pintu. Suara deritan pintu terdengar nyaring seiring pintu yang terbuka semakin lebar. Gelap, pengap, lembab. Namun masih bisa kucium sisa-sisa aroma khas mendiang sahabatku itu. Kulangkahkan kaki semakin dalam menuju ke sisi ranjang. Kubuka laci yang kuyakin jadi tempatku menyimpan kalung. Tak ada. Ya, kalungnya tak ada di situ. Aku mengusap wajah kalut, ku edarkan pandangan ke segala sisi. Lemari. Mungkinkah Sania memindahkan barangku ke lemari? Aku bergegas mengecek lemari Sania. Bukan maksudku untuk lancang. Aku hanya ingin mencari barang milikku saja tanpa mau mengambil apa-apa. Pandangan mataku langsung terkunci pada laci di dalam lemari. Ku buka laci itu dan ketemu. Ya, aku bersorak kegirangan saat tahu jika benda kecil yang kucari ada di sana. Ku raih benda berharga itu secepat kilat, lalu segera ku pakai. Pandanganku kembali fokus ke dalam laci. Diary? Gumamku. Aku mengambil diary berwarna ungu muda itu. Kalau dia nggak mau cerita masalahnya ke aku, seharusnya dituliskan di buku ini dong. Batinku sambil membolak-balikan buku di tangan. Kusambar buku itu, lalu kubawa kembali ke kamar yang kutempati. Ranjang besar nan empuk menunggu tampak nyaman dan hangat. Aku naik ke ranjang, menutup setengah tubuh dengan selimut, lalu mulai membuka lembar pertama diary milik Sania. Lembar pertama hanya berisikan biodata dirinya. Jajaran huruf terangkai rapi, sangat nyaman untuk dibaca, berbeda jauh dengan tulisanku yang cenderung seperti bekas cakaran ayam. Aku tersenyum getir, mendadak rindu pada si pemilik buku ini. Kubuka lembar kedua, keningku mulai mengerut. Di lembar kedua, tertempel foto keluarga Sania. Ada Om Ardi, Sania, dan Tante Sinta. Aneh, kenapa wajah Sania dicoret? Saat akan membuka lembar selanjutnya, tiba-tiba plep, lampu padam bersamaan dengan azan maghrib selesai berkumandang. Ku letakkan buku. Aku meraba-raba nakas mencoba mencari handphone, ketemu. Ya, ku hidupkan flash di handphone, lalu ku intip keluar jendela. Rupanya terjadi pemadaman listrik yang merata di daerah sini. Kuputuskan untuk keluar mencari lilin. Sejenak aku bergidik saat melihat hamparan kegelapan yang mengelilingiku di sini. Ya, aku takut. Pasti lilinnya ada di salah satu laci di depan sana. Aku pernah lihat Sania naruh lilin di situ. Aku menggumam pelan sambil melangkah cepat. Keren. Ku buka laci buffet TV itu. Benar, ada 3 buah lilin di sana. Ku ambil satu, namun karena tergesa lilin itu justru jatuh dari genggaman. Pluk, lilin itu jatuh menggelinding. Aku berjongkok mengambil lilin itu, tapi tiba-tiba saja telingaku menangkap sebuah suara di antara riuhnya hujan dan petir.
Ya, suara itu berasal dari depanku. Seperti suara langkah kaki yang diseret. Aku meneguk Saliva dengan kasar sebab aku tahu di rumah ini aku hanya sendirian. Ku angkat wajah perlahan dan tampaklah sepasang kaki pucat yang kini kian dekat berjalan ke arahku. Pincang, langkahnya diseret, kakinya berdarah-darah, badanku mulai gemetar sebab yakin yang berdiri di depanku ini bukan manusia. Dan saat kepalaku berhasil mendongak sempurna, saat sorotan flash handphone mengarah tepat ke depan, ku dapati sosok mengerikan sedang menatap dengan mata yang bulat, mulutnya menganga dan rahangnya patah. Kepalanya teleng ke samping, sementara tangannya terulur berniat menyentuhku. Aku terjengkang, lalu beringsut mundur sambil berteriak ketakutan. Ah! Aku berlari ke kamar, membenamkan tubuh yang tak henti gemetar dengan selimut tebal. Shit, pintunya lupa ketutup. Semoga saja ia tidak ikut menyusul ke kamar. Namun sial, doaku tak terjawab. Sepertinya dia bahkan sudah di sini. Ranjang bergerak, seolah ada seseorang yang ikut naik ke atasnya. Aku diam membeku. Pikiranku buntu, hanya bisa menangis dan terisak. Tolong aku. Bisikan itu terdengar lirih berkali-kali hingga akhirnya blep, lampu menyala terang. Suasana berubah. Sosok itu, ya, kurasa sosok itu sudah pergi. Aku beranikan diri keluar dari dalam selimut. Dek, saat selimut terbuka, wajah tak berbentuk itu ternyata berada tepat di depanku. Tangan kurus itu memegangi sisi kanan dan kiri pipiku. Aku tak bisa lari. Dia semakin memangkas jarak perlahan. Perlahan tapi pasti dahi kami menempel. Aku dipaksa menatap matanya dan sesaat kemudian aku bagai terhisap lorong waktu kembali ke masa yang ku yakin adalah masa lalu. Berhentilah Papa. Mau sampai kapan Papa jadi budak setan? Cecar Sania sambil menangis memegangi pipi yang memerah. Diam! Papa begini juga demi kamu dan mamamu, agar kita bisa hidup layak, bentak Om Ardi. Tapi kenapa harus berbuat sejauh ini, Pak? Papa bukan cuma berdosa karena menyekutukan Tuhan, tapi Papa berdosa karena tindakan keji Papa terhadapku, teriak Sania histeris. Ia mengeluarkan benda pipi dari laci, lalu melemparkannya ke arah Om Ardi. Om Ardi berjongkok, mengambil benda itu, wajahnya mengukir senyum. Bagus, bagus. Berapa? Berapa usia kandunganmu sekarang? Tanya Om Ardi pada Sania, membuatku yang kini berdiri tanpa terlihat di ujung ruangan hanya bisa membekap mulut. Om Ardi mendekat, tangannya terulur mengusap perut rata Sania. Tolong berhenti, Pak. Ini sudah ketujuh kalinya. Sania gak mau lagi hamil anak Papa. Lirih Sania tergugu. Aku yang mendengar ikut menangis. Tidak Sania. Untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, ya memang harus ada yang dikorbankan. Coba lihat kita sekarang. Hidup kita sempurna, sahut Om Ardi. Haruskah aku yang dikorbanin? Aku hancur, Pak. Aku hancur. Hidupku seperti di neraka. Papa yang harusnya ngelindungin aku, malah Papa yang ngerusak dan menghancurkan aku. Kenapa nggak bunuh aja aku sekalian? Pas sentak Sania, pak! Sebuah tamparan keras melayang ke pipi Sania lagi, hingga tubuh rampingnya terhuyung. Papa tidak memberikanmu izin untuk mati, saut Om Ardi ketus. Dan saat kandunganmu berumur 3 bulan, seperti biasa, Papa bakal ambil janin itu untuk persembahan. Menikah lagi aja, Pak. Kalau memang Mama udah gak bisa hamil lagi, cari perempuan lain buat mengandung anak Papa. Jangan aku, seru Sania parau. Oh tidak begitu Sania. Mereka itu lebih suka anak hasil hubungan terlarang ini untuk dijadikan persembahan, jawab Om Ardi sambil berlalu pergi. Sementara Sania kulihat sedang duduk sambil menjambaki rambutnya yang acak-acakan. Jeritnya pilu. Aku terperanjat. Kini aku kembali ke masa sekarang dan apa yang baru saja kulihat. Mungkinkah itu masa lalu Sania? Aku mengambil lagi buku diary yang sempat kuletakkan. Ku baca lembar demi lembar dengan mata berkaca. Bagi mereka, hidupku adalah surga. Nyatanya aku bagai di neraka. Papaku pengabdi setan.
dan aku harus terlibat dalam setiap ritual anehnya. Aku dirusak. Aku dirusak oleh papaku sendiri. Aku dihancurkan keadaan. Ingin lari tapi terbelenggu berkali harus kukandung benih terlarang. Aku harus apa? Tulisan Nia di lembar diary-nya kubuka halaman selanjutnya. Aku takut. Merasa tak aman di rumahku sendiri. Rumah megah ini sudah menjadi sarang setan, juga jadi tempat berkumpulnya iblis berwujud manusia. Bagaimana bisa mereka membawa dan menguburkan mayat-mayat itu setiap malam purnama di halaman belakang rumah? Rumahku benar-benar seperti menjadi tempat pemakaman massal. Tulisannya lagi, aku membekap mulut. Apa jangan-jangan Om Ardi terlibat dalam sebuah sekte sesat? Gumamku. Ku buka lagi lembar selanjutnya. Ada sebuah foto. Foto halaman belakang, tepatnya tak jauh dari gudang penyimpanan barang tak terpakai. Apa ini? Sania melingkari beberapa titik lokasi. Maksudnya apa? Gumamku sambil menggaruk kepala. Deng. Apa jangan-jangan ini tempat dikuburkannya mayat-mayat? Aku harus ngecek. Aku keluar dari kamar dengan tergesa, masih sambil memegang buku itu. Namun, langkah kakiku terhenti di ruang tengah, jantungku berdebar. Melihat ke arah pintu depan yang terbuka lebar, air hujan yang tertiup angin sampai masuk membasahi lantai. Takut juga ada maling. Aku berjalan cepat menuju dapur, mengambil telepon besar lalu mengendap-endap kembali ke depan. Tapi sepi, tak ada siapapun kurasa. Mungkinkah aku yang lupa menutup pintu? Aku berbalik, namun tubuhku jatuh terjengkang karena menabrak sesuatu. Buku di tanganku terlepas. Aku mengadu, lalu mendongak ke atas. Om Ardi, gumamku terbata. Tatapannya mengarah tajam pada buku yang halamannya terbuka tepat. Di bagian yang ditempeli foto dengan banyak lingkar merah, rahang Om Ardi mengetat. Oh, kamu udah tahu ya? Tanya Om Ardi dengan ekspresi dingin. Tiba-tiba bibirnya mengukir senyum menyeringai. Anak sialan. Kenapa pula dia harus tulis hal gak penting dalam buku ini? Sudah meninggalkan tugas, sekarang aku yang jadi repot cari pengganti. Om Ardi berdecak geram sambil mengambil buku di sampingku. Oh, Om, kenapa di sini? Tanyaku terbata-bata. Kulirik jam di dinding. Ini sudah tengah malam. Kenapa Om Ardi kemari? Tak lama kemudian, 3 orang pria dengan jas hujan masuk ke rumah. Mereka membawa skop. Satu di antara mereka bertanya, "Organya mau disimpan di mana?" Tanyanya yang sepertinya tidak menyadari keberadaanku. Aku terperanjat, lalu merangkak dan berlari ke kamar sambil berteriak. Om Ardi dan teman-teman anehnya itu mengejarku. Brak! Aku banting pintu keras. Om Ardi meringis sebab daun pintu itu mengenai mukanya. Brak! 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 Ya, pintu kamar ini sepertinya didobrak. Aku menggeser meja demi untuk menahan pintunya, lalu berlari ke arah jendela berniat melarikan diri. Sial, ada teralis penghalang. Aku berputar-putar dalam kamar, memikirkan cara untuk keluar. Ya, handphone. Untungnya benda itu masih ada dalam genggaman. Ku kirim pesan singkat ke nomor ayahku. Ayah tolong Dira. Bawa polisi dan datang ke alamat ini cepat sebelum Dira benar-benar mati. Ketikku dengan tangan yang bergetar. Balasan pesan dari ayahku. Jangan acting. Bilang aja mau ketemu ayah buat minta uang. Gak ada. Udah jangan ganggu, ayahmu lagi tidur. Balas nomor ayah. Aku menggigit bibir bawahku. Tidak ada yang bisa kulakukan selain menangis karena ketakutan. Ya Allah, aku masih mau hidup, tolong. Rintiku di tengah rasa putus asa yang melanda. Brak! Pintu lemari tiba-tiba terbuka. Sosok menyeramkan itu datang lagi. Kini ia merangkak keluar dari dalam lemari pakaian dengan gerak perlahan dan patah-patah setiap gerakan. Suara gemeretak tulang terdengar. Aku terduduk lemas, tak bisa berpaling menatap sosok itu. Sosok dengan mata bulat nyaris keluar, wajah tak simetris, rahang patah dan mulut yang menganga mengalirkan darah. Ia semakin dekat, sementara aku hanya pasrah. Sosok itu berbisik pelan, "Pinjam tubuhmu untuk beri salam rindu pada ayah bejatku." Dek, sosok yang melesat menabrak tubuhku. Tiba-tiba
Tubuhku tak lagi ada dalam kendaliku, meski kesadaran ini masih tersisa. Bisa kurasakan langkah kaki yang membawaku mendekati pintu dengan terseok-seok. Ku tendang meja. Dengan sekali tendang, meja itu tergeser. Pintu terbuka sementara para lelaki itu menunggu di depan sana. Dia tahu rahasia kita. Sepertinya kita perlu habisi dia juga. Lalu jadikan persembahan. Usul Om Ardi. Aku terkepung. Mereka berniat meringkusku. Sial, tubuhku kenapa malah diam saja padahal ingin aku mengambil langkah 1000. Satu pria mendekat dengan pisau di tangan bersiap untuk menikamku. Tiba-tiba saja tubuhku bergerak, ku tangkis serangannya. Lalu ku tendang hingga 2 orang lain di belakangnya ikut terlempar jauh. Kini tinggal Om Ardi yang berdiri di depanku. Bapak rindu Sania? Tanyaku dengan suara yang berbeda. Om Ardi tersentak. Sania, gumamnya. Aku mendekat dengan langkah tertati. Ku peluk lelaki bejat di hadapanku. Sania benci papa, ujarku yang kini dalam kendali Sania. Jelek, ku tusukkan pisau dalam genggamanku tepat di punggungnya. Om Ardi berteriak, melepaskan pelukan lalu mengerang memegangi lukanya. Sania benci papa, ulangku berkali-kali. Kini kuulurkan tangan, mencekik lehernya, lalu melemparkan tubuh pria bejat itu hingga menghantam dinding. Brak! Om Ardi tak sadarkan diri. Dek, tubuhku terhuyung saat merasakan sosok Sania keluar dari tubuhku. Bawa bukti yang kukumpulkan ke polisi, Dira. Mereka tak akan bisa bergerak sementara waktu dengan tubuh yang terluka. Suara lirisannya terdengar entah dari mana. Aku bergegas berlari meski tubuhku terasa remuk redam. Tak kenapa tubuhku menggigil, terkena rintik hujan yang sudah tidak sederas tadi. Sepi, tak ada satupun kendaraan yang lewat. Aku terus memacu kaki tanpa alas, berlari membelah hujan di tengah malam. Setelah sekitar 40 menit berlari, aku pun tiba di kantor polisi terdekat. Kuserahkan buku diary bersampul tahan air itu kepada polisi. Aku pun juga memberikan beberapa kesaksian tentang apa yang baru saja ku alami. Tanpa menunggu lama, beberapa polisi yang berjaga langsung bergegas menuju rumah Sania. Sementara aku masih duduk di kantor polisi dan menenangkan diri. Beberapa hari berlalu sejak kejadian itu. Om Ardi dan beberapa rekannya ditangkap karena terbukti tergabung dalam sebuah sekte sesat yang banyak menghilangkan nyawa. Sekte sesat yang keberadaannya memang masih dicari, namun sulit terendus karena minimnya bukti dan juga saksi. Kini satu persatu anggotanya berhasil diringkus dan dijatuhi hukuman seberat-beratnya. Halaman belakang rumah Sania digali sesuai titik yang ada dalam foto dalam diary, dan dalam proses itu ditemukan banyak mayat yang organ dalamnya sudah tak ada. Itu tentu cukup menjadi bukti penguat untuk memenjarakan para abdi setan itu. Aku mematikan televisi lalu merebahkan diri di kasur lamaku. Ya, aku kembali ke kosan sebelumnya. Lagi pula biaya sewanya masih tersisa untuk 2 bulan ke depan. Aku menoleh, lalu berucap pada sosok yang merebah membelakangiku. Selamat tidur, Sania. Tidurlah yang tenang selamanya, sobat. Selesai. Luar biasa kisah dari Finlandita. Saya suka banget nih, apalagi ini POV 1 ya. Kalau POV 1 itu kan sudut pandang orang pertama lebih gigit banget ya, lebih dapat banget. Horornya kayak mencekam banget. Banyak banget scene-scene horor yang mengerikannya. Salah satunya sih yang menurut saya paling ini pas dia disamperin sosok Sania ya. Terus ketika masuk kamar, tutupan selimut, lampu udah mati, kan lagi mati lampu, terus tiba-tiba blep lampu nyala. Sangkain udah nggak ada, pas dibuka, masih ada, kan ngeselin banget. Salah satu scene horror yang paling saya suka tuh yang seperti itu, keren, keren pakai banget ini di sini bagaimana ternyata ini kebejatan, tentang kebejatan orang tua luar biasa sekali di sini. Parah, parah pakai banget, dan ya akhirnya terbongkar semua, terbuka semua, dan pada akhirnya karma ya, karma berlangsung. Dan di situ tadi kayak dirasuki ya, diranya dirasuki oleh roh Sania sehingga kekuatannya menjadi bertambah, sehingga bagaimana orang-orang yang ingin mencelakakan Dira ya akhirnya bisa dilumpuhkan. Jadi di sini Sania berteman baik dengan Dira. Sania ini anak orang kaya, ngekos bareng, tapi ternyata di balik kebahagiaannya itu banyak sekali hal-hal gelap yang
yang tersimpan yang tidak bisa diungkapkan oleh dia hingga dia memilih untuk mengakhiri hidupnya. Aduh, benar-benar tragis ya. Jadi ya kadang itulah teman-teman, mungkin salah satu hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah ini adalah terkadang kita nggak bisa ngelihat, wah orang itu kaya banget tuh, punya mobil, punya rumah mewah, punya, wah pokoknya punya segalanya, tapi kita nggak ada yang tahu ada apa sih di baliknya. Dan kadang-kadang kita mungkin yang sederhana, yang biasa saja, justru malah dia yang iri sama kita dengan kebahagiaan yang kita miliki. Jadi intinya jangan pernah silau dengan kekayaan orang lain, dengan apa yang tampak dari luar. Terkadang apa yang tampak dari luar tidak seperti isinya. Jadi syukurilah hidup kita, dan saya yakin bahwa kebahagiaan itu adalah diciptakan oleh kita sendiri ya. Jadi bagaimana cara kita menyikapi keadaan, bagaimana kita bisa membuat diri kita bahagia dengan apapun yang kita punya, itu yang poinnya menurut saya. Luar biasa sekali kisahnya. Untuk Filandita luar biasa, ditunggu lagi ya kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih sudah mengizinkan saya untuk membawakan kisah yang luar biasa ini. Dan semoga teman-teman para pecinta penikmat horor terhibur dengan kisah barusan. Buat yang punya komentar lain, buat yang punya pendapat lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan buat teman-teman mungkin yang suka dengan kisah barusan, bisa diklik ya. Tombol like-nya, tombol jempolnya di-share juga dong, boleh ya. Link videonya ini agar bisa dinikmati oleh teman-temannya yang lain. Dan sekali lagi buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, dan bebas ya, dalam bentuk rekaman suara boleh, dalam bentuk tulisan boleh, pokoknya senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses, bahagia selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.